Pernahkah Anda merasa bahwa seluruh kebahagiaan Anda digantungkan pada satu balasan pesan yang tak kunjung datang? Notifikasi berbunyi, jantung berdebar, namun bukan dari dia. Lalu hati perlahan tenggelam, seolah nilai diri Anda ikut turun hanya karena satu orang memilih diam. Atau mungkin Anda pernah berada di titik di mana Anda rela mengubah cara bicara, cara berpakaian, bahkan prinsip hidup, hanya agar seseorang tetap tinggal. Anda mulai menyensor diri sendiri, menahan opini, menahan emosi. Semua demi satu hal, jangan sampai dia pergi. Dalam pandangan stoikisme, ini adalah bentuk perbudakan yang paling menyedihkan. Epictetus pernah mengingatkan bahwa kita menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena penilaian kita terhadapnya. Ketika Anda merasa hancur karena tidak dibalas, itu bukan karena pesan itu penting, melainkan karena Anda memutuskan bahwa respons orang lain menentukan harga diri Anda. Dan disitulah tragedinya. Anda menyerahkan kunci ketenangan batin Anda ke tangan orang lain. Anda memberi mereka kuasa untuk menentukan apakah hari Anda indah atau suram. Padahal dalam ajaran Stoik, satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran, sikap, dan pilihan kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa cinta adalah tentang perjuangan tanpa batas, tentang membuktikan diri, tentang bertahan meski diabaikan. Kita diajari bahwa semakin keras kita memperjuangkan seseorang, semakin besar nilai cinta itu. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Perjuangan yang mengorbankan martabat bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan akan kesendirian, ketakutan bahwa tanpa dia Anda bukan siapa-siapa. Memohon perasaan adalah sebuah kontradiksi. Cinta yang sejati tumbuh dari kebebasan, bukan dari tekanan. Ia hadir karena pilihan, bukan karena rasa kasihan atau rasa bersalah. Ketika Anda harus meyakinkan seseorang untuk mencintai Anda, maka yang sedang terjadi bukanlah cinta, melainkan negosiasi emosional. Dan negosiasi seperti itu selalu mahal. Anda mulai mengorbankan waktu, mengorbankan harga diri, mengorbankan batasan pribadi. Sedikit demi sedikit Anda menjadi orang yang tidak lagi Anda kenali. Anda tersenyum saat hati Anda lelah. Anda berkata tidak apa-apa saat sebenarnya terluka. Semua demi mempertahankan ilusi bahwa jika Anda cukup baik, cukup sabar, cukup mengalah, maka dia akan berubah. Padahal Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh kualitas jiwanya sendiri. Jika jiwa Anda bergantung pada validasi eksternal, maka ia akan selalu goyah. Mengemis validasi adalah menukar kedaulatan diri dengan harapan yang rapuh. Dan yang paling menyakitkan bukanlah ketika seseorang pergi. Yang paling menyakitkan adalah ketika Anda menyadari bahwa selama ini Anda meninggalkan diri sendiri demi mempertahankan orang lain. Anda lupa bahwa satu-satunya kasih sayang yang wajib Anda miliki adalah kasih sayang terhadap diri Anda sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk tidak mencintai. Ia mengajarkan kita untuk mencintai tanpa kehilangan diri, untuk memberi tanpa mengemis, untuk berharap tanpa menggantungkan hidup, karena cinta yang sehat tidak membuat Anda merasa kecil. Ia tidak membuat Anda merasa harus membuktikan nilai Anda setiap hari. Ia tidak membuat Anda cemas hanya karena jeda balasan. Cinta yang sehat bertemu dengan Anda sebagai pribadi yang utuh, bukan sebagai pengemis perhatian. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar dia tetap tinggal, melainkan, mengapa saya rela kehilangan diri sendiri demi seseorang yang belum tentu memilih saya? Disitulah awal kebebasan dimulai. Epictetus, seorang guru stoik yang dulunya hidup sebagai budak, mengajarkan sebuah prinsip yang menjadi fondasi ketenangan batin. Dikotomi kendali. Ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan ada hal-hal yang tidak. Kebijaksanaan dimulai saat kita mampu membedakan keduanya. Dalam konteks hubungan, aturan ini sebenarnya sangat sederhana, namun terasa menyakitkan untuk diterima. Anda bisa mengendalikan seberapa dalam Anda mencintai. Anda bisa mengendalikan seberapa tulus Anda memberi. Anda bisa mengendalikan seberapa jujur dan setia Anda bersikap. Namun satu hal yang tidak pernah berada di tangan Anda adalah bagaimana perasaan orang lain terhadap Anda. Dan disinilah banyak hati hancur. Kita seringkali berasumsi bahwa jika kita cukup baik, cukup sabar, cukup berkorban, maka orang lain akan merasakan hal yang sama. Kita percaya bahwa usaha yang besar pasti menghasilkan balasan yang setimpal. Padahal perasaan bukan matematika. Ia bukan rumus sebab akibat yang bisa dipaksa. Memohon perasaan adalah upaya sia-sia untuk mengendalikan apa yang memang tidak bisa dikendalikan.
Ini seperti berdiri di tengah badai dan berteriak pada langit agar hujan berhenti. Anda boleh saja berteriak sekeras mungkin, tetapi hujan tetap turun. Dan yang basah bukan langit, melainkan Anda sendiri. Begitu pula dalam cinta. Saat Anda memohon seseorang untuk membalas rasa Anda sedang berusaha mengatur cuaca batin orang lain. Anda sedang mencoba masuk ke wilayah yang bukan milik Anda. Dan setiap kali Anda gagal, karena memang pasti gagal, yang muncul adalah kecewa, marah, bahkan rasa tidak berharga. Padahal dalam pandangan stoik, perasaan orang lain termasuk dalam kategori indifferent, hal yang netral. Bukan berarti tidak penting, tetapi bukan sesuatu yang menentukan nilai diri kita. Jika ia hadir, kita syukuri. Jika ia pergi, kita tetap utuh. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, bukan atas peristiwa di luar diri kita. Dan perasaan orang lain adalah peristiwa eksternal. Ia datang dan pergi, sesuai proses batin mereka sendiri yang tidak pernah sepenuhnya kita pahami. Seseorang bisa saja tidak mencintai Anda bukan karena Anda kurang baik, melainkan karena hatinya tidak selaras. Bukan karena Anda tidak layak, melainkan karena ia mencari sesuatu yang berbeda. Dan itu bukan kejahatan. Itu hanya realitas. Masalahnya, kita sering menolak realitas itu. Kita bernegosiasi dengan penolakan. Kita mencari celah. Kita meyakinkan diri bahwa mungkin, jika kita berubah sedikit lagi, berusaha sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, hasilnya akan berbeda. Padahal menerima adalah tindakan yang jauh lebih kuat daripada memaksa. Menerima bahwa tidak semua orang akan memilih Anda. Menerima bahwa cinta bukan hak yang bisa dituntut. Menerima bahwa Anda bisa mencintai dengan sepenuh hati, namun tetap tidak dibalas. Dan penerimaan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Ketika Anda memahami dikotomi kendali, Anda berhenti bertanya, bagaimana caranya agar dia mencintaiku? Dan mulai bertanya, apakah sikapku sudah mencerminkan nilai yang kupegang? Fokus berpindah dari hasil ke karakter. Dari respons orang lain ke integritas diri sendiri. Anda mencintai bukan untuk dimenangkan, tetapi karena itu adalah pilihan yang selaras dengan siapa diri Anda. Jika dibalas, itu anugerah. Jika tidak, Anda tetap tidak kehilangan apapun, karena Anda sudah bertindak sesuai nilai Anda. Itulah kebebasan yang diajarkan stoikisme, bahwa cinta boleh mengalir, tetapi harga diri tetap berdiri, bahwa hati boleh berharap, tetapi jiwa tidak bergantung, bahwa Anda bisa terluka, namun tidak hancur. Karena pada akhirnya, nilai Anda tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilih Anda, melainkan oleh bagaimana Anda memilih bersikap saat tidak dipilih. Ada sebuah konsep agung dalam stoikisme yang disebut amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar mencintainya. Menerima dengan lapang dada bukan hanya saat hidup berjalan sesuai harapan, tetapi juga saat ia menghancurkan rencana yang telah kita susun dengan rapi. Dalam konteks cinta, amor fati berarti memahami bahwa setiap pertemuan membawa kemungkinan perpisahan, bahwa setiap pelukan suatu hari bisa menjadi kenangan, dan bahwa orang-orang yang hadir dalam hidup kita bukanlah milik permanen, melainkan pinjaman dari semesta. Seneca pernah mengingatkan bahwa kita harus mencintai orang-orang terkasih dengan kesadaran penuh bahwa mereka bisa pergi kapan saja. Bukan untuk membuat kita cemas, tetapi untuk membuat kita lebih sadar, lebih menghargai, lebih tulus, tanpa ilusi bahwa kita memiliki kendali atas keberadaan mereka. Karena kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar memiliki siapapun. Kita hanya berbagi waktu, berbagi perjalanan, berbagi cerita, dan waktu selalu bergerak. Masalah muncul ketika kita mencintai dengan kepemilikan, bukan dengan kesadaran. Kita mulai berpikir bahwa karena seseorang pernah berkata, "Aku mencintaimu," maka ia harus selalu begitu. Kita lupa bahwa hati manusia dinamis. Ia berubah, bertumbuh, kadang menjauh. Dan ketika perubahan itu terjadi, kita panik. Kita memohon. Kita berjanji akan berubah. Kita menawarkan versi diri yang lebih patuh, lebih diam, lebih sesuai dengan keinginan mereka. Namun memohon perasaan seringkali menunjukkan satu hal. Kita tidak siap kehilangan. Padahal, keberanian untuk kehilangan adalah syarat untuk mencintai dengan bijak. Cinta yang dewasa bukanlah cinta yang mencengkeram erat karena takut lepas. Jelas-jelas cistete yang berani membuka tangan. Jika tetap tinggal, ia dipeluk. Sio harus pergi, ia dilepas dengan hormat. Stoikisme tidak melarang kita merasa sedih. Kehilangan tetaplah kehilangan. Luka tetaplah luka. Tetapi yang diajarkan adalah proporsi. Jangan sampai kesedihan berubah menjadi penghancuran diri.
Jangan sampai perpisahan membuat Anda merasa tidak bernilai. Bayangkan jika setiap orang yang pernah hadir dalam hidup Anda memang hanya ditakdirkan untuk satu musim. Ada yang datang untuk mengajarkan keberanian, ada yang datang untuk mengajarkan batasan, ada yang datang hanya untuk menunjukkan bahwa Anda mampu mencintai sedalam itu. Jika seseorang memutuskan untuk berhenti mencintai Anda, stoikisme mengajak kita untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bukan bagaimana cara mengembalikannya dengan perspektif amor fati. Bahkan kehilangan menjadi bagian dari pembentukan diri. Bahkan patah hati menjadi guru. Kita berterima kasih atas tawa yang pernah ada, atas pelajaran yang pernah dibagikan, atas momen-momen yang, meski telah selesai, tetap memberi warna dalam hidup kita. Lalu kita melepaskannya, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan kedewasaan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kodrat alam. Jika sesuatu bukan lagi milik perjalanan kita, menahannya hanya akan melukai diri sendiri. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah bentuk penghormatan terhadap realitas. Dengan berhenti memohon, Anda sedang mengatakan pada diri sendiri, aku cukup. Cukup meski ditinggalkan. Cukup meski tidak dipilih. Cukup meski kisahnya tidak berakhir seperti yang diharapkan, dan dari sanalah ketenangan lahir. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapa yang tinggal. Ketenangan yang tidak runtuh karena siapa yang pergi. Ketenangan yang berakar pada penerimaan bahwa hidup ini bergerak, dan kita bergerak bersamanya. Itulah amor fati dalam cinta. Bukan hanya mencintai saat ia indah, tetapi juga saat ia mengajarkan kita cara merelakan. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan dalam cinta adalah percaya bahwa kita hanyalah separuh, bahwa di suatu tempat ada seseorang yang diciptakan khusus untuk melengkapi kita. Dan sebelum menemukannya kita merasa kurang, tidak utuh, tidak cukup. Narasi tentang belahan jiwa terdengar romantis, namun tanpa disadari, ia menyimpan bahaya. Ia membuat kita merasa kosong sebelum bertemu seseorang. Seolah-olah nilai diri kita baru sempurna ketika ada orang lain yang mengakuinya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih membebaskan. Jadilah utuh terlebih dahulu. Epictetus menekankan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari luar, melainkan dari cara kita memandang dan mengelola diri sendiri. Jika Anda masuk ke dalam hubungan dengan hati yang penuh kekosongan, maka Anda akan mencintai dengan rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak dianggap penting, takut kembali merasa hampa. Namun jika Anda masuk dengan hati yang sudah utuh, cinta berubah makna. Ia bukan lagi alat untuk mengisi, melainkan ruang untuk berbagi. Jangan mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Carilah cinta untuk berbagi kepenuhan. Ketika Anda sudah utuh, Anda tidak lagi mencintai dengan kecemasan. Anda tidak memantau setiap perubahan nada suara. Anda tidak panik ketika balasan terlambat. Anda tidak merasa harga diri Anda tergantung pada seberapa sering nama Anda disebut. Anda berdiri dengan prinsip sederhana namun kuat. Jika kamu mencintaiku, itu indah. Jika tidak, aku tetap baik-baik saja. Kalimat itu bukan bentuk kesombongan. Itu adalah kemerdekaan emosional. Marcus Aurelius menulis bahwa nilai seseorang terletak pada kualitas karakternya. Maka fokus utama Anda seharusnya bukan bagaimana agar dicintai, tetapi bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang jujur, tegas, berani, penuh integritas. Karena saat Anda sibuk membangun karakter, Anda berhenti mengejar validasi. Anda mulai menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Anda mampu berkata tidak tanpa takut ditinggalkan. Anda mampu mencintai tanpa kehilangan batas diri. Menjadi utuh bukan berarti tidak membutuhkan siapapun. Kita tetap makhluk sosial. Kita tetap ingin ditemani, namun kebutuhan itu tidak lagi lahir dari kekurangan, melainkan dari pilihan. Dan pilihan selalu lebih bermartabat daripada kebutuhan yang mendesak. Ketika dua jiwa yang utuh bertemu, hubungan tidak lagi menjadi arena saling mengikat. Ia menjadi ruang saling bertumbuh. Tidak ada yang memohon, tidak ada yang merasa terpaksa bertahan. Keduanya memilih setiap hari untuk tetap berjalan bersama. Berbeda dengan hubungan yang lahir dari rasa butuh yang haus. Hubungan seperti itu sering dipenuhi kecemburuan berlebihan, kontrol dan rasa curiga. Karena di dasarnya ada ketakutan, tanpamu aku hancur. Namun dalam hubungan yang sehat kalimatnya berbeda. Bersamamu aku bahagia, tanpamu aku tetap utuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk menanam kebajikan sebagai fondasi hidup, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri.
Saat kebajikan itu tumbuh, Anda tidak lagi bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Anda tahu siapa diri Anda tahu nilai Anda, dan Anda tidak perlu meminta siapapun untuk mengakuinya. Karena pada akhirnya, cinta yang paling sehat tidak tumbuh dari dua orang yang saling menambal luka dengan putus asa. Ia tumbuh dari dua pribadi merdeka yang memilih berjalan beriringan, tanpa saling merantai, tanpa saling menguasai. Dan ketika Anda mencapai titik itu, Anda tidak lagi takut kehilangan, sebab Anda tidak pernah kehilangan diri sendiri lagi.